organisasi itu kayak benar-benar beda. Kayak beda OSIS di Bintan sama OSIS di luar tuh kayak sedikit berbeda. Kemudian kayak organisasi jadi kayak benar-benar aduh kayaknya harus upgrade skill nih. Kalau aku diam-diam aja kayaknya cuma jadi penonton doang. Jadi kayak memotivasi juga gitu. Bener sih. Mungkin ini pembahasan yang menarik karena menurut aku orang di kita nih di pedalaman ini Pedalaman. itu kurang kurang jalan-jalan, maksudnya kurang ngelihat Dunia luar ya. Dunia luar. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita nih kayak sekolah kita dulu dibandingin dengan Batam atau Pekanbaru atau ya jauh-jauh ke Jakarta, itu udah bedanya jauh sih deh. Kerasa ya. Kerasa banget. Mungkin nggak tahu keras gara-garanya karena emang kita di pedalaman gitu, agak jauh ya dari agak kota. Jauh emang sih. Jadi agak lambat perkembangannya atau gimana. Cuman ya itu aku ngerasanya kayak setelah kita keluar kita ke apalagi gede di Bogor, aku di Tangerang gitu kan, dimana hampir ya pusat Indonesia gitu kan, di dekat Jakarta. Nah itu tuh kerasa banget ya. Kerasa banget. Jet lag-nya antara kita di sini dengan di sana. Banyak banget perbedaannya kalau aku lihat, kayak mulai dari ekonomi. Ya kan kayak di sini itu yang masih, ini kalau misalnya kita ngomongin skala nasional sekarang kan yang namanya pembayaran ada Dana, GoPay yang iya hal sesederhana itu tuh di Bintan tuh kayak masih kayak masih jarang banget. Temanku itu bilang di Bintan nggak ada GoFood. Gojek nggak ada. Mungkin kalau ada Gojek itu rugi kali ya, soalnya rumahnya jauh-jauh gitu kan. Terus kayak pendidikan sih. Kayak di sini tuh kurang bersaing nggak sih? Kayak orang tuh sekedar sekolah cuman untuk sekolah. Kayak di luar tuh kayak mereka tuh sekolah ada target pengen jadi apa. Kalau di sini tuh kayak masih ngelihat anak-anak kelas 3, SMP, SMA tuh masih bingung, abis ini kemana ya? Padahal kalau di luar tuh baru masuk SMA tuh udah jelas nanti lulus harus kayak gini. Memang beda banget sih. Terus yang tadi di luar akademik ya, gampangnya tuh bandingin kalau orang kita ngadain acara sama di sana ngadain acara. Nah jadi fun fact juga, Gede sama aku tuh sempat jadi korlak ketua panitia, ketua pelaksana sama aku wakil ketua pelaksananya. Nah itu namanya GASA deh, ya kan? Nama acaranya GASA, dan aku kalau ngelihat acara itu lagi, acaranya gede, cuman menurut aku masih banyak minusnya. Banyak banget sih, karena kita tuh gimana ya, kalau dibandingin tuh jauh gitu ya. Jauh banget, kayak gini, kayak aku tuh pertama ngebandingin event-event yang ada di Bintan dengan dunia luar tuh dengan teman aku di Batam. Jadi kayak aku wih, kalau di SMA kalian ada nggak sih acara yang paling hebat? Sebenarnya aku mau pamer gitu kan, karena acara sekolah aku tuh kayak terbesar di Bintan lah istilahnya ya kan. Kayak tapi pas ngebandingin sama mereka, ada kemarin kami nyari dana sekitar 100 juta lah. 200 juta kayak. Jadi nggak jadi mau. Ngundang Lawan Seven. Emang beda banget sih, kayak manajemennya juga beda. Kayak di sini tuh kita ikut organisasi tuh cuman ikut-ikutan gitu loh. Kayak cuman ya ngumpul bareng gitu. Kalau di sana tuh emang beneran ada targetnya gitu loh. Terus apa ya? Yang kurang dari kita tuh inovasi nggak sih deh? Semuanya tuh cenderung ngikutin tahun lalu. Ngikut gitu loh. Ngikut iya. Adapun ya paling sedikit gitu. Nah kalau di luar rumah aku, karena aku juga sekarang berpengalaman di organisasi atau event di STAN ya. Itu tuh yang dikedepankan tuh itu inovasi gitu. Apa yang baru, apa yang bisa dikasih yang belum pernah dikasih gitu lah. Event apa yang belum pernah dibuat ya kita buat gitu loh. Bener banget. Jadi kayak apa ya? Mungkin itu sih kita perlu orang-orang di Uban. Di Bintan ya. Sosok ya. Cuman menurut aku itu ya, orang-orang di Bintan tuh kayak perlu ngelihat gitu loh. Ngelihat yang lain. Terutama kayak teman-teman kita yang kuliah di teman-teman Bintan yang kuliah di luar Bintan gitu kan, mereka pasti dapat pengalaman yang serupa aku rasakan. Jadi kalau misalnya udah balik lagi ke Bintan tuh, kalau bisa ya sama-sama lah kita ngebangun Bintan, jangan terlalu diem-diem aja gitu. Karena Bintan tuh perlu perubahan sebenarnya. Perlu cerita. Jadi kayak keluar-luar tuh jadi nggak cuma mamerin pantai gitu loh kayak. Iya kan? Gue kan berarti termasuk orang yang sempat gagal gitu kan. Gue termasuk orang yang sempat gagal, dan
nggak sesuai dengan goals gitu. Iya. Nah itu gimana deh? Apa yang diambil gitu pelajaran atau Langsung gimana? jawab nih. Nah, Jadi kayak benar banget kayak lulus SMA itu benar-benar terpukul gara-gara nggak lulus di STAN 1. Karena aku juga sebagai salah satu siswa yang berpeluang mendapatkan SNMPTN, tapi pas seleksi nasionalnya tuh nggak lulus juga. Jadi pertama itu aku udah ngikutin banyak kali pendaftaran ke universitas, salah satunya STAN kemudian IPB. Jadi SNMPTN tuh aku ngambil IPB dan juga ngambil UGM. Pas pengumuman nggak lulus. Aku masih positive thinking. Kenapa? Karena kayak masih bisa, masih ada STAN, belajar. Jadi tiap pagi itu kayak belajar psikotes, kemudian siang belajar TBI, malam belajar TPA sama SKD. Kayak layaknya anak yang pengen masuk STAN pada umumnya lah ya. Nah, kayak belajar gitu. Cuman pas tes tuh ya bener-bener kaget kayak nggak dapet gitu. Karena down banget kan kayak kemarin yang karena langsung ketahuan. Karena aku juga nggak lulus di SKD, terutama di bagian TKP. Nah jadi kayak benar-benar aduh sia-sia banget nih perjuangan. Aduh tiap hari udah belajar gitu kan. Ya udahlah ngerjain. Aduh yang lain malah lulus kok TKP nggak lulus ya. Jadi sedih banget sih. Tapi kayak Tuhan tuh kayak gimana ya? Selalu memberikan peluang kepada orang-orang yang berusaha gitu. Jadi aku kayak pernah dengar suatu kata-kata bijak atau motivasi gitu kayak kesempatan itu akan hadir bagi orang-orang yang terus berusaha. Jadi kayak aku terus berusaha dan coba di jalur masuk IPB lainnya, yaitu jalur ketua OSIS. Dan itu seleksinya juga nasional. Jadi kayak kita tuh, aku meng-apply lamaran untuk masuk sana dan juga menceritakan apa saja pengalaman aku di OSIS. Nah, jadi pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman, terutama yang SMA nih, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau bisa tuh jangan no life lah gitu di sekolah. Ya ikut organisasi. Kenapa? Karena awalnya tuh mungkin pas kita jadi OSIS tuh banyak banget nggak sih yang mikir kayak apaan sih kalian ngapain sih sok sibuk gitu. Iya kan? Jadi malas lah. Tapi pas aku keterima kayak oh ini ternyata thanks God dulu aku iseng masuk OSIS. Iya. Aku mau capek-capek gitu ikut OSIS deh. Iya kan, makanya kayak oh ini akhirnya perjuangan yang selama 1 tahun ya 2 tahun lah sama kelas 10 jadi anggota OSIS gitu kayak oh ini ternyata ada hasilnya loh. Jadi kayak teman-teman tuh jangan ngelihat suatu kegiatan tuh cuman dari luarnya aja kayak kerjaan ini nggak dapat uang, nggak dapat apa ya, jangan gitu. Karena ternyata ada loh kayak hasilnya walaupun itu jauh banget kayak kita tuh nggak kepikiran kapan nyampenya. Tuh, terus buat yang mau masuk kuliah prepare, jangan gimana ya, jangan kayak mikir tuh kayak bisa lah gitu. Karena aku juga pas STAN tuh sebenarnya pakai prinsip bisa lah gitu. Kayak Dimas bimbel, banyak teman-teman yang bimbel sampai jutaan kayak bisa lah aku nggak usah bimbel. Kayak ngeremehin. Jadi jangan ngeremehin buat teman-teman karena semua yang dipersiapkan tuh pasti dapat hasil yang lebih baik gitu. Dan yang terakhir jangan putus asa kayak aku gitu, kayak udah gagal ya jangan nyerah gitu. Coba cari yang lain, pasti ada kok kalau nyari. Berarti engkau termasuk contoh yang dapat manfaat dari berorganisasi itu kayak dalam satu paket gitu ya. Manfaat nyatanya tuh itu. Dapat gitu ya. Dapat kan? gitu. Kelihatan gitu ya. Kalau kayak skill komunikasi kan nggak kelihatan, ini kan kelihatan Kalau gitu. ini kelihatan gara-gara bisa karena ketua OSIS jadi bisa masuk ke IPB gitu. Jalur ketua OSIS gitu. Nah, sebenarnya ya berorganisasi di OSIS sih, karena ya awalnya kan bukan ketua OSIS juga gitu. Maksudnya secara organisasi secara keseluruhan gitu ya. Manfaat organisasi secara keseluruhan. Mungkin Gede termasuk orang yang ketahuan, maksudnya yang tadi aku bilang ketahuan jelas gitu. Iya. Yang tadi hasilnya ya. Skillnya itu nggak kelihatan ya, pasti lebih banyak lagi kan. Di belakang itu. Jadi kayak ini juga ini sih. Aku itu ikut kayak OSIS, organisasi, event itu sebenarnya ada gimana ya? Kalau motivasi aku tuh ikut kegiatan itu pertama aku pengen berguna gitu bagi orang-orang. Aku tuh takut kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain untuk orang-orang. Maksudnya kayak aku diem aja gitu. Aku misalkan main game aja di rumah terus kayak pokoknya aku nggak ngapa-ngapain untuk orang itu, aku ngerasa gimana gitu, kayak kurang berguna bagi jadi orang gitu. Kalau di awal motivasi ikut organisasi segala macam itu gimana? Aku tuh kayak tipikal orang tuh yang nggak betah nengok orang tuh kayak kesusahan gitu loh.
Jadi kayak rasa pengen ngebantu. Jadi kayak untuk aku ikut organisasi itu salah satu motivasi yang kuat tuh kayak pengen ngebantuin gitu. Salah satunya di OSIS pas SMA. Jadi kayak lihat banyak banget yang ikut OSIS. Jadi kayak mereka tuh kayak aku ngeliatin kerjaan OSIS kayak pas kita MPLS terutama kayak banyak banget kan kerjaan panitia kemarin tuh. Kayak tapi kok nggak ada teman-teman yang ngebantuin kan, aku tuh pengen ngebantuin tapi kan posisinya masih siswa baru, takut dikira cari perhatian kan. Ya udahlah gitu. Jadi kayak salah satu cara aku ngebantu teman-teman kayak Dimas juga sih, kayak pengen berguna lah istilahnya. Karena kalau nggak berguna tuh kayak ngapain hidup. Iya, gitu kan. Aku dari dulu tuh kayak gitu. Misalkan aku capek nih kan, misalkan aku kayak mager gitu, aku mager nggak pengen ikut organisasi lagi, misalnya ada sempet kepikiran gitu. Cuman aku bener-bener misalkan cuman kayak kuliah pulang kan, nggak tahan ya, kayak gimana ya, kayak rasanya aduh mereka buat sesuatu nih, terus gimana ya, kayak aku nggak ikutan, aku juga ngerasain sih itu, cuman pulang kuliah pulang gitu, jadi kayak aduh ya udah deh, ntar next aku daftar gitu. Kayak gimana ya, kayak kita tuh mikirnya tuh dulu tuh kan pas di OSIS kan agak capek gitu kan, kayak pulang sore, kemudian gitu-gitu kan, pulang malam. Nah tapi pas di kuliah tuh aku juga sempat mikir kayak Dimas, kayak udahlah aku pokoknya pengen kuliah aja. Bener. Jadi di awal tuh gini, di awal aku stand karena stand kan emang ketat ya, akademiknya tuh kan agak berbeda ya, sedikit. Jadi aku mikir waktu itu udahlah aku kuliah pulang aja, yang penting nilai aku bagus gitu kan, ya kan. Terus makin kesini kayak orang-orang pada ikut event kan, aduh anjir mereka bikin kayak gini lagi, aduh mereka bikin event ini, aduh gitu keren tuh. Iya, kayak greget gitu, nggak ikut jadi, kayak susah gitu jadi. Jadi ya udah sih akhirnya aku waktu itu daftar, terus karena daftar satu keseret ke event selanjutnya, terus iya sama banget. Kayak aku tuh awalnya cuman pengen bantuin, aduh lah ikut, pas udah selesai ada tawaran lagi ikut, banyak aja gitu ya. Emang susah sih. Jadi iya sih, jadi kayak manfaat organisasi itu nggak something yang kau dapat langsung deh. Iya, emang butuh proses lah itu. Iya. Tapi kalau ngomongin organisasi di Bintan juga udah lumayan sih, kayak udah mulai berkembang lah istilahnya. Kayak di SMA kita pun terlihatnya sudah berkembang ya kan. Udah mulai ada inovasi baru. Anak ASIS SMA 1 mantap. Mantap banget. IG-nya mantap. Itu muka dari organisasi itu sekarang. Kayak akhirnya aku tuh akhirnya ngerasain organisasi di luar tuh ada di sekolah. Kalau dulu kan nggak ada gitu, kurang lah. Di zaman kita kurang deh. Zaman kita sedikit kurang. Suram. Oke, jadi aku itu kan, aku bisa bilang mungkin aku orang yang sangat nggak terpaku sih, lebih kayak perlu plan, perlu rencana kan ya, perlu tujuan gitu, perlu tujuan hidup, perlu tujuan dan segala macamnya lah. Nah kalau kau sendiri gimana nih plan kau nih untuk misalnya untuk 2021 sama untuk end life gitu, atau sukses dalam pikiran kau tuh gimana? Oke, jadi pertama-tama kan aku udah kuliah gitu, kayak aku pengen ngemanfaatin banget kayak peluang aku bisa kuliah gitu, jadi kayak belajar yang benar, kemudian mencari pekerjaan yang benar atau membuat bisnis sesuai dengan apa yang aku suka. Itu sih, aku kayak lebih pengen ngebuat suatu bisnis atau suatu pekerjaan tuh yang benar-benar aku suka dan nggak karena paksaan, karena aku rasa kayak bener banget kalau kerja dalam tekanan tuh bikin kita tuh kurang kreatif gitu. Jadi salah satu plan aku di 2021 dan seterusnya itu kayak pengen mengikuti dan juga mengembangkan soft skill aku, kayak terutama yang bidang aku sukai. Jadi aku tuh tertarik dalam dunia pertanian. Ini nggak tahu kenapa sebelum masuk IPB sih. Disclaimer aja. Disclaimer aja sebelum masuk IPB, aku tertarik dengan pertanian. Jadi pas mau UN itu, sebelum UN mungkin banyak teman-teman yang fokus belajar. Tapi aku ngerasa kayak belajar itu aku udah belajar banyak, aku pengen nyari referensi. Jadi di sela-sela ujian nasional, ujian sekolah, aku juga cari referensi tentang hidroponik ataupun tentang pertanian terpadu kayak gitu. Emang karena tertarik aja sama dunia pertanian, kayak dalam pikiran aku tuh nggak ada habisnya. Mungkin karena emang keluargaku basicnya petani ya dulu ya. Jadi kayak benar-benar tertarik. Jadi aku pengen ngasah skill di pertanian dan bisnis pertanian. Kemudian kayak karena aku juga jurusan bisnis, kayak pengen banget punya bisnis
ke depannya, terutama kayak bisnis-bisnis yang bergerak di bidang makanan minuman seperti itu. Karena kayak di Bintan itu masih peluangnya itu untuk berkembang gede banget. Kalau dibandingkan kayak di daerah Jabodetabek itu kan kayak di setiap meter tuh ada tuh minuman-minuman tren ya kan. Kalau di sini kan kayak minuman tren di sini, di sana kayak jarang banget. Jadi kalau misalnya bisa ngembangin di Pulau Bintan tuh keren banget. Nah, terus untuk sukses aku ya, bagi aku tuh sukses tuh asalkan kebutuhan bisa terpenuhi, kemudian kita tuh bisa melakukan apapun yang kita mau tuh sebebasnya, dalam tanda kutip hal yang positif gitu ya. Jadi nggak perlu, menurut aku sih, walaupun uang itu perlu, tapi menurut aku kalau sukses itu diukur dari kekayaan, banyak banget orang-orang yang udah kaya tapi nggak merasa sukses atau merasa sedih atau bahkan nggak bahagia gitu. Kayak aku pengen aja kayak hidup bahagia gitu, nggak usah terpaku tapi ngelakuin apa yang aku suka gitu. Berarti nggak ada parameter, nggak ada parameter yang patok gitu deh? Nggak ada parameter, yang penting aku tuh feel free aja sih, bebas dalam melakukan hal-hal positif di sekitar aku gitu. Kalau aku sebenarnya ada deh, ada parameternya aku sukses deh, maksudnya aku harus apa gitu ya, harus gimana gitu ya. Iya. Gini, nggak tahu sih ini, tapi menurut aku realistis ya, menurut Iya, aku. benar. Menurut aku sukses menurut aku nih. Punya rumah, ya kan? Punya Iya, rumah, iya. punya mobil, halamannya luas, terus punya Kok- punya ruangan kamar sholat sendiri, maksudnya tuh kayak kamar iya. sholat sendiri, terus punya pembantu, punya supir, dah. Berarti lebih ke rumah lah ya, lingkungan rumah lah ya. Maksudnya itu kan Salah itu satu ya? menggambarkan apa ya? Menggambarkan aku financial secure gitu untuk di masa depan gitu. Udah safe, udah aman secara finansial gitu Ya, ya. kalau itu sih, itu gambaran sukses aku menurut aku. Iya. Untuk yang kayak sosialnya itu masih belum kebayang kalau Kalau aku sih ya gitu yang sih. kayak tadi ya. Kayak tadi, berguna lah intinya. Oke. Mungkin itu aja kali deh. Iyalah, kayaknya udah agak lama ya kita ngalor gitu ya. Tapi seru juga Tapi sih. kita Mas. udah ngomongin, berarti yang awal tuh kayak ngomongin IPB gimana, terus Organik. sempat ngomongin awal kuliah atau akhir SMA, terus kita ngomongin tentang organisasi, terus sama ya tadi tentang end life atau sukses ya. Iya, keren banget sih. Aku kayak jarang-jarang, bahkan baru pertama kali gitu loh kayak bikin video-video kayak gini, kayak emang Ini sebenarnya video kayak apa ya? Kalau aku nonton di video resolusi 2021 waktu itu, nonton gak? motivasi pertama aku bikin video itu kan dokumentasi kan. Jadi kalau aku ada dokumentasi video kayak gini sama gede, nanti kalau udah tua aku lihat video waktu kayak gini kan, jadi kayak Jadi flashback ya. flashback atau Gila. ya mana tahu gede sudah kaya kan, jadi dia lihat deh video ini deh. Mari kita do something. Atau aku yang misalnya nawarin, Mas, enggak Mas, kalau misalnya Dimas sudah sukses juga kan. Kayak gitu ya. Iya, Jadi keren kayak sih. apa ya? Nggak ada salahnya nggak sih? Iya bener banget. Apalagi halnya positif ya kan. Betul. Jadi ya gitu. Mungkin itu aja guys. Iya. Boleh di like ya kalau misalnya suka. Makasih kamu udah nonton sampai habis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya Mas ya. Oke. Kok jadi aku yang closing sih? Oke, thank you Kita juga semuanya. mau mulai YouTube channel guys. Jadi subscribe. Kita Iya. sama-sama bangun anak-anak pulau. Thank you semuanya. Dadah.